Kira-kira menurut kamu ada kesulitan apa dalam pengerjaan soal yang tadi? Di soal nomor 4 itu pas bagian yang ini, apa ya namanya? Persamaan. Tadi aku ada kesulitan di soal nomor 4 pas bagian persamaan trigonometri. Kalau kamu ada kesulitan di bagian apa? Kalau aku yang bagian nomor 4, aku kadang lupa untuk bagian titik stasionernya. Untuk nentuin nilai maksimum sama minimumnya, aku kadang lupa konsepnya. Terus aku kadang lupa nilai dari sin cosnya. Jadi misalnya cos 180 gitu, aku kadang lupa itu berapa. Aku juga kadang lupa harus nerapin konsep yang mana. Oke. Ya. Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita bahas soal ini bareng-bareng? Yuk. Ini kan ada fungsi 3 cos 2x plus 30 derajat. Interval x lebih dari atau sama dengan 0 atau x kurang dari atau sama dengan 180. Nah, pertama kita cari turunan pertamanya dulu dari fx. Kamu paham belum? Aku paham. Jadi biar aku jelasin ya. Oke. Nah, di sini aku jelasin ya. Kita pertama tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 3 cos 2x plus 30 derajat. Ini kita turunin dulu. Ini karena nggak ada pangkatnya, kita langsung turunin yang angka paling depannya. Jadi ini 3. Terus di sini cosnya kita ikut turunin. Cos itu nanti kalau diturunin turunannya jadi min sin. Terus yang 2x plus 30 derajat itu tetap. Baru setelah itu kita turunin yang 2x-nya, yaitu 2. Setelah itu tanda minnya di sini kita taruh di paling depan. Terus angka 2 sama 3-nya kita kalikan, hasilnya 6. Lalu tulis sin 2x plus 30 derajatnya. Tapi kadang aku masih bingung kalau habis kayak gini tuh konsep lanjutannya gimana. Kamu bisa jelasin nggak ke aku? Oke, langkah selanjutnya kita bikin pembuat 0 dari turunan pertamanya. Jadi turunan pertama itu sama dengan 0. Turunan pertama kan kita udah dapat nih, min 6 sin 2x ditambah 30 derajat. Itu kita tulis di bawah sini. Habis itu kita sama dengan ini dengan 0. Nah, ini kita dibagi dengan min 6. Yang kanan juga dibagi dengan min 6. Hasilnya sin 2x ditambah 30 derajat sama dengan 0. Soalnya 0 dibagi min 6 hasilnya juga 0. Nah, kita peroleh nih sin 2x ditambah 30 derajat itu kan sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Sin 0. Ya. Kenapa ini sin? Soalnya biar kita ada persamaan sama-sama sin. Kalau sini besok soalnya cos, berarti kita nyari cos 0 itu berapa. Oke. Kita dapat persamaan sin ya ini. Nah, persamaan sin itu dibagi menjadi 2. Yang pertama di 2x ditambah 30 derajat sama dengan ini 0 derajat ditambah k dikalikan 360 derajat. Ini 30 derajatnya kita pindah ruas ke kanan, jadi min 30 derajat. Terus kita sederhanain, kedua ruas dibagi dengan 2, tinggal x sama dengan 30 bagi 2 min 15 derajat ditambah k dikalikan 180. Nah, ini untuk kita nyari tahu nilai x-nya, ini k-nya kita coba diganti pakai 0. Berarti 0 kali 180 kan 0. Tinggal min 15. Nah, tapi min 15 itu enggak masuk di interval ini. Kita nyari
yang lainnya. Berarti ini misalnya 1 dikali 180, nanti hasilnya 165. 165 itu termasuk di interval ini, berarti itu X1 nya udah ketemu. Kalau ini 2, nanti udah melebihi 180. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, persamaan kedua. Itu 2x ditambah 30 sama dengan 180 min 0 ditambah k dikali 360 derajat. Ini sama, kita pindah ruas, jadi 2x sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 360. Terus kita sederhanain, x sama dengan 150 bagi 2, 75 derajat ditambah k dikali 180. Nah, di sini kita ketemu X2-nya 75 derajat. Setelah itu kita nyari turunan keduanya. Turunan pertama kan ini, min 6 sin 2x ditambah 30. Nah, itu min 6 ditulis di sini. Turunan kedua. Oke. Kemudian min 6 sin, turunan sin itu cos 2x ditambah 30, ini tetap, terus dikalikan turunan dari ini 2 sama dengan min 12 cos 2x ditambah 30 derajat. Habis itu kita masukin X1 ke turunan kedua, F turunan kedua 165 derajat sama dengan, kita masukin aja, min 12 cos 2x, 2 dikali 165 ditambah 30, itu hasilnya 360 derajat. Nah, cos 360 derajat itu sama dengan 1, tinggal kita kali aja, min 12 kali 1 sama dengan min 12. Nah, min 12 ini kan kurang dari 0, berarti itu maksimum. Diingat ya, kalau yang min 12, min berarti kurang dari 0, itu maksimum. Kalau lebih dari 0, itu baru yang minimum. Oke, kita lanjut yang X2. Caranya sama kayak yang tadi, kita masukin substitusi ke turunan kedua dari fungsinya. F double aksen 75 derajat sama dengan min 12 dikali cos 180. Cos 180 itu min 1, berarti hasilnya 12. Itu minimumnya. Kita lanjut ke titik stasioner. Untuk nyari Z itu sama dengan Fx. Fx itu berarti yang di soal sebelum diturunin. Kita langsung substitusi X-nya. X yang pertama kan 165. Itu berarti 3 cos 2x ditambah 30, 3 cos 360 sama dengan 3 cos 360 tadi berapa? 1. Ya, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, berarti titik maksimumnya nilai x nya tadi 165 derajat. Ya, y nya udah ketemu ini 3. Nah, berarti 165 derajat, 3. Untuk yang kedua sama, kita substitusi ke fungsi yang pertama, 3 cos 180 derajat. Cos 180 derajat nilainya berapa? Cos 180 derajat itu nilainya min 1. Oke. Min 1. Oke. Ini perlu dihafalin, soalnya ini pelajaran dari kelas 11. Sama juga kayak yang persamaan ini tadi, persamaan trigonometri. Berarti ini 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Nah, nilai y-nya udah ketemu. Nilai x-nya 75. Berarti titik minimumnya 75 derajat, min 3. Ya. Selesai. Oke, makasih.